Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami. Pada kesempatan yang sangat spesial hari ini, saya ingin menunjukkan dan membahas perbandingan yang sangat detail antara charger canggih Ugreen Nexode Pro 65 watt dengan 3 port melawan pesaing kuatnya, yaitu charger Basius GAN yang juga sangat populer saat ini. 5 Pro berkapasitas 65 watt dengan 3 port. Di sini kami sudah memiliki 2 buah perangkat pengisi daya, yaitu dari merek Basius dan juga Ugreen. Untuk pengujian kali ini, kita akan menggunakan alat Fenris meter guna melihat hasilnya secara akurat. FNB 58 dan Powers KM003C. Ini adalah beberapa alat ukur terbaik yang saat ini ada di pasaran. Yang satu ini kita gunakan untuk memeriksa port USB-A. Masing-masing charger ini memiliki satu port USB-A dan dua port USB-C. Kami akan menunjukkan kepada Anda di setiap port berapa daya maksimal charger, bagaimana berbagai ponsel diisi dayanya, dan dengan kecepatan berapa. Dan kami akan membandingkan satu dengan yang lain. Apakah ada perbedaan sama sekali? Selain dari penampilannya yang sedikit berbeda, apakah hanya tampilannya saja yang berbeda atau ada juga perbedaan di dalamnya? Kita mulai dengan menghubungkan laptop ke masing-masing charger ini. Saya punya MacBook Pro yang mendukung hingga 60 watt pengisian daya. Jadi ini akan menjadi hal yang paling praktis yang bisa kita cek dengan masing-masing charger ini, apakah mereka bisa mengisi daya 60 watt tanpa masalah di setiap portnya. Kita akan cek setiap port USB-C apakah mereka benar-benar bisa mengisi daya dengan kecepatan 60 watt, dan jika bisa, bagaimana sebenarnya hasilnya. Jadi saya sudah menyiapkan laptop, lalu saya juga punya iPhone 17, Pixel 8, Samsung S25 Plus, Motorola G57, dan iPhone XR. Jadi di sini saya akan tunjukkan kepada kalian semua tentang ponsel-ponsel ini, bagaimana semuanya berjalan. Saya sudah menginstal program di komputer untuk alat pengukur ini, jadi saya bisa menunjukkan secara grafis di komputer bagaimana semuanya terlihat dan secara detail, karena kalau hanya di alat pengukur itu akan kurang jelas, setidaknya tidak akan sejelas di komputer. Itu akan ada di dalam program, jadi saya itu akan menghubungkan pengisi dayanya dulu. Mungkin kita akan mulai dengan Ugreen dulu. Kita akan menghubungkannya nanti. Kita mulai dari sini. Alat pengukur ke USB-C. Saya perlu menghubungkannya ke komputer dulu, jadi saya perlu menghubungkannya ke komputer. Kabel sudah terhubung. Dengan kabel yang sudah terpasang, saya bisa menghubungkannya ke charger, ke port pertama. Kabel kedua kita untuk sementara belum dibutuhkan. Untuk sekarang kita akan cek di USB-C dulu. Saya akan membuka program di komputer untuk pengoperasian.
Saya sudah menyiapkan semuanya di komputer, sekarang saya tinggal jalankan saja supaya kalian juga bisa melihat tampilannya. Di sini, yang berwarna biru adalah watt, yaitu daya yang sedang digunakan untuk mengisi daya perangkat tertentu. Karena itu kita punya alat pengukur, yaitu di port pertama. Di sini kita punya arus, di sini kita punya tegangan yang akan digunakan. Jadi semuanya sudah siap, sekarang kita bisa menyalakan semuanya. Jadi kita hubungkan laptop ke charger Ugreen 65 watt dan kita lihat berapa arus pengisian maksimum yang bisa kita capai. Tentu saja, kita selalu harus menunggu sekitar 1 hingga 1,5 menit agar pengisian dayanya stabil. Seperti yang terlihat, pada alat pengukur menunjukkan bahwa ada power delivery 3.0 hingga 60 watt, modenya sudah aktif. Dan di komputer seperti yang terlihat, untuk sementara dayanya naik turun tapi memang selalu begitu. Jadi kita harus menunggu dengan tenang sampai semuanya benar-benar stabil. Nanti kita akan menunjukkan semuanya seperti seharusnya. Laptop terisi daya sebesar 32%, jadi seharusnya sebentar lagi akan tercapai daya maksimum pada laptop karena memang belum penuh. Pada pengukuran, dayanya mencapai 57 watt, jadi bisa dibilang daya maksimum adalah 57 sampai 58 watt dengan charger Ugreen. Sekarang sudah mulai stabil dan mengisi daya dengan kekuatan 57 watt. Daya akan selalu sedikit naik turun, karena ini tergantung pada suhu baterai dan manajemen daya, terutama jika laptop sedang dinyalakan, jadi tidak benar-benar stabil sepenuhnya. Tapi seperti yang terlihat, dayanya terus naik turun, namun tetap mencapai lebih dari 50 watt. Bahkan kadang bisa mencapai 57 watt lebih tanpa masalah. Hal seperti ini memang sering terjadi. Jika laptop tidak digunakan, maka bisa mengisi daya dengan kekuatan penuh. Jika ada sesuatu yang menyala atau ada proses yang berjalan di latar belakang, maka pengisian dayanya akan sedikit melambat, tapi tetap saja menunjukkan angka 57 watt. Dan memang selalu menunjukkan di atas 50 watt. Seperti inilah tampilannya saat menggunakan charger Ugreen. Daya memang sedikit naik turun, tapi tetap bisa mencapai 57 watt. Sekarang mari kita beralih ke Baseus. Sekarang laptop yang sama sedang diisi dayanya, yaitu dengan baterai 32% menggunakan charger Baseus. Kita beri waktu sekitar 1 menit juga agar stabil, lalu kita akan lihat bagaimana proses pengisiannya. Laptop dengan charger Baseus, kabel yang sama, laptop yang sama, tingkat baterai yang sama. Masalahnya hanya terletak pada perbedaan charger saja. Sama seperti sebelumnya, tentu saja muncul power delivery 30-60 watt, jadi daya maksimum seharusnya sekitar 60 watt. Kita akan lihat berapa yang bisa dicapai saat pengisian daya. Sama seperti pada Ugreen, dayanya juga naik turun. Tapi mulai dari sekitar 40-an watt, sudah menunjukkan 50 pasang. Jadi kita harus menunggu dengan tenang sampai situasinya agak stabil. Kedua pengisi daya tersebut mendukung BPS. Ini adalah fungsi yang mengubah tegangan tergantung pada kebutuhan baterai dan kebutuhan sistem. Dan kita sudah punya 57W, bahkan lebih stabil daripada saat diisi daya Ugreen, yang memiliki kekuatan itu lebih besar. Namun tetap saja ia melompat. Tidak ada yang namanya, ya mungkin itu lebih kuat, muncul jauh lebih sering, dan berlangsung jauh lebih lama.
T57 tapi ini adalah daya maksimumnya. Jadi angkanya berubah-ubah tergantung pada baterai yang sedang diisi. Namun daya yang ditampilkan yaitu T57W sama baik di satu maupun di charger yang lain. Sekarang mari kita cek di port kedua yaitu di C2 bagaimana hasilnya. Port kedua sama saja, nilainya juga naik turun seperti yang terlihat di port pertama, jadi kita harus menunggu sebentar, sekitar 1 menit agar nilainya stabil dan menunjukkan angka yang sebenarnya. Tentu saja, pada alat pengukur menunjukkan power delivery 0,60 watt, jadi port kedua seharusnya bisa mengisi daya dengan kekuatan penuh, seperti port pertama untuk laptop kita. Nanti kita akan lihat secara nyata bagaimana hasilnya, supaya kita benar-benar tahu secara pasti. Tapi seperti yang terlihat, pada alat pengukur sudah menunjukkan 57 watt. Jadi dayanya sama seperti di port kedua, tentu saja jika hanya satu perangkat yang digunakan dalam satu waktu. Sekarang mari kita beralih ke Ugreen. Port USB-C kedua, sama juga muncul power delivery 3.0 60 watt. Dan sekarang kita harus menunggu sekitar 1 menit agar pengisian daya ini stabil dan menunjukkan beban nyata pada charger. Kalau soal panas, chargernya tidak terlalu panas. Dari yang saya lihat, tidak terlalu terlihat kalau chargernya panas. Suhu keduanya, baik charger pertama maupun kedua, adalah 32 derajat. Jadi itu suhu yang sangat rendah untuk beban sebesar ini. Dan sekarang charger yang kedua pun mulai terlihat stabil, menunjukkan angka daya sekitar 50 watt besarnya. Kita tunggu sebentar lagi, sekarang sudah menunjukkan 58, jadi hasilnya persis sama seperti di port pertama. Jadi baik port pertama maupun kedua mengisi daya dengan daya maksimum jika digunakan sendiri-sendiri. Jadi sekarang kita sudah tahu itu, sekarang mungkin kita coba bagaimana pengisian daya di charger ini. Berbagai macam telepon. Jadi mari kita hubungkan ke port pertama, lalu mari kita putuskan sambungannya. Dari MacBook dan sekarang kita hubungkan ke misalnya iPhone 17. Kita lihat saja seberapa dahsyatnya nanti. iPhone 17 sedang diisi daya. Kita mulai dengan charger Ugreen. Telepon ini terisi 69%, jadi kemungkinan tidak akan mengisi daya dengan sangat cepat. Karena iPhone memang mengisi daya dengan cepat, hanya antara 0 hingga 50%, dan setelah itu sayangnya semakin lambat. Tapi setidaknya kita akan punya perbandingan antara kedua charger, apakah dayanya benar-benar mirip. Delamo tumpang tindih, 16W, 17, 18. Lompatan yang bersifat standar, tingkat konsumsi daya masih tetap seperti biasanya. Kita menghubungkan perangkat baru dan kita hanya perlu menunggu beberapa saat hingga perangkat tersebut stabil. Tapi seperti yang saya katakan, iPhone memiliki batasan bahwa di atas 50% pengisian dayanya akan semakin lambat. Jadi di sini jelas tidak akan ada kecepatan yang luar biasa. Tapi kita akan lihat seperti apa hasilnya dibandingkan antara charger yang satu dan yang lain.
Jadi di Ugreen, pengisian dayanya sekitar 13 watt, saat baterai terisi sekitar 70%, 11 hingga 13 watt. Kita akan cek seperti apa hasilnya di Baseus 35 watt. Kedua charger ini mendeteksi ponsel dengan power delivery 3.0 45 watt. Jadi kedua charger seharusnya mengisi daya dengan cara yang sama, tapi sebentar lagi kita akan lihat hasil nyatanya. Dan di Baseus juga serupa, antara 11 hingga 13 watt untuk mengisi daya iPhone 17, jadi kedua charger mengisi daya iPhone dengan cara yang sama. Sekarang mari kita coba sambungkan Pixel. Kita sambungkan Pixel 8. Kita akan lihat seperti apa kecepatan pengisian dayanya di Baseus. Meter telah mendeteksi mode dan protokol yang diaktifkan, yaitu Power Delivery 3.0. 1.22.23W itu hanya berkurang dan bertambah. Jadi sulit untuk mengetahui alasannya. Karena baterai terisi hingga 48%, seharusnya baterai tersebut mampu memberikan daya penuh. Namun kami mengisi daya sekitar 20 watt. 19 watt lebih, jadi sekitar 20 watt sedang diisi. Pixel pada charger Baseus. Sekarang mari kita cek di Ugreen. Ya, seperti itulah tampilannya. Ugreen juga mendeteksi sebagai Power Delivery 3.0 22-23 watt protokol. Dan bagaimana proses pengisiannya? 24 watt menunjukkan bahwa dayanya akan besar, dan Ugreen akan mengisi Pixel kita dengan 25 watt, jadi 5 watt lebih banyak daripada Baseus. Apakah ini disengaja? Sulit untuk dikatakan. Intinya charger ini lebih baik dalam mendeteksi jenis ponsel yang terhubung dan daya pengisian maksimumnya. Charger Ugreen jauh lebih baik dalam mengisi daya melalui port USB-C. Jadi, pemenangnya di sini dibandingkan dengan Pixel adalah charger Ugreen yang mengisi daya lebih cepat. Suhu operasionalnya saat ini adalah 33 derajat pada kedua pengisi daya, jadi tidak terlalu tinggi. Selanjutnya adalah gaya minimalis. Suhu. Jadi di sini kita punya 25 watt dan di sana mulai dari 19 watt. Mari kita periksa sekarang. Motorola, kita sedang merugikan diri sendiri sekarang. Motorola J57 Power. Dan kita akan lihat bagaimana proses pemuatannya. Daya baterainya 50%. Nah, ini menunjukkan turbo power, jadi kemungkinan ini adalah mode pengisian daya tercepat. Alat pengukur mendeteksi mode pengisian daya Power Delivery 3.0 27 watt. Dan kita akan lihat seberapa besar daya yang bisa dicapai di sana. Seperti yang terlihat, daya tersebut tercapai tanpa masalah, yaitu 27 watt, sedang mengisi daya, bahkan pada charger Ugreen 28 watt. Jadi charger ini benar-benar mengenalinya dan langsung mengisi dayanya seperti itu. Bahkan sekarang menunjukkan power delivery 28 watt atau 0 watt. Jadi seperti yang terlihat, itulah biaya yang dikenakan, semuanya cocok di sini. Sekarang mari kita beralih ke Baseus. Artinya ponsel berbasis Qualcomm. Pengisian dayanya sesuai dengan yang seharusnya. Pengisi daya Ugreen pada Baseus Power Delivery 3.0 27 watt, hal itu terdeteksi dengan cara yang sama dan tampaknya pertumbuhannya juga sama di sini. Daya pengisian sudah 27, 28 watt. Jadi keduanya mengisi daya dengan cara yang persis sama. Artinya, semua ponsel dengan prosesor Qualcomm diisi daya dengan daya nominal sesuai dengan kapasitas maksimum yang dapat diproses oleh ponsel. Ponsel ini tentu saja terdeteksi sebagai pengisian daya super cepat. Jadi semuanya sesuai di sini. Sekarang mari kita hubungkan Samsung S25 Plus. Mari kita lihat bagaimana pengisian dayanya menggunakan kedua charger tersebut. Telepon terhubung. Perangkat tersebut terdeteksi sebagai Power Delivery 3.0 dengan daya 15 watt.
ponsel Samsung. Sekarang saya akan menampilkan power delivery 3.0. 27,22, 23 watt, 24 watt, 25 watt, jadi terus bertambah dan daya pengisiannya juga terus meningkat. Menurut saya sesuai dengan standar, yaitu seperti yang dinyatakan oleh produsen, ponsel ini akan mengisi daya dengan daya 26 watt, 25 watt. Memang seperti itu, yaitu 26 watt. Bahkan di sini charger Baseus menunjukkan demikian. Jadi bahkan melebihi standar yang dijamin oleh produsen untuk pengisian cepat. Sekarang mari kita cek dengan Ugreen. Ugreen juga mendeteksinya sebagai power delivery 3,0, 25 watt, 26 watt. Itu bahkan terlihat jelas. Mari kita lihat bagaimana proses pemuatannya sekarang. Dan cara pengisian dayanya pun sama. 20 watt pada yang biru itu yang selalu saya katakan ini adalah watt. Jadi ingatlah, ini adalah 26 watt. Alat ini dapat mengisi daya Samsung atau pengisian daya Samsung pada salah satu perangkat, baik di perangkat yang satu maupun yang lain, kecepatannya sama, bahkan di Ugreen sekarang menunjukkan 27 watt. Jadi sebenarnya sedikit lebih cepat pada charger Ugreen. Apalagi yang bisa saya tunjukkan kepada kalian? Baiklah, akan saya tunjukkan. Mungkin jika dua perangkat terhubung, apa yang akan terjadi? Atau mungkin sebelumnya, mari kita cek dulu port USB-A. Bagaimana port tersebut akan mengisi daya laptop dan perangkat lain yang sebelumnya kita sambungkan ke port USB. Jadi saya lepaskan dulu perangkatnya. Saya putuskan kabel. Kami menghubungkan meteran ke kabel USB agar hasilnya ditampilkan di komputer. Saya akan mengganti saluran TV sekarang. Meskipun programnya tidak ikut tersalin, saya harus menyalinnya lagi. Apa yang tidak ingin saya tunjukkan? Saya akan membuka folder ini saja. Melalui Explorer. Meter USB. Kami sudah memilikinya. Seperti yang Anda lihat, sekarang kita menghubungkannya ke port USB pada Baseus Charger. Sekarang, mari kita hubungkan ujung kabel USB tipe A ini ke bagian port pengisi daya yang tersedia. Lalu hubungkan ke laptop. Pertama, kita lihat apakah laptopnya bisa diisi daya sama sekali dari port ini.
Suhu operasional pengisi daya adalah 30 derajat. Kita hubungkan ke laptop. Dan seperti yang terlihat, baik di komputer maupun di alat pengukur, sayangnya, laptop kita tidak mengisi daya. Saya coba saja untuk mencerahkan lagi. Oh, sekarang terlihat. Saya sudah hubungkan ke laptop, dan laptop kita tidak mengisi daya karena port ini memang tidak mendukung tegangan lebih dari 5 volt. Hal yang sama persis terjadi pada charger Ugreen. Port USB-A tidak mendukung tegangan di atas 9 volt atau 12 volt. Jadi, tidak akan bisa mengisi daya laptop manapun atau perangkat apapun yang membutuhkan 20 volt. Sekarang mari kita lanjut ke ponsel. Pertama-tama, mungkin kita akan menyalakan iPhone 17 untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana tampilannya di iPhone 17. Dan nanti kita akan cek di semua ponsel lainnya. Kita mulai dari iPhone 17. Sekarang saya sambungkan ke iPhone 17. Chargernya sudah mulai mengisi daya. Seperti yang terlihat di sini dengan warna ungu, itu adalah watt. Di sini kita bisa melihat berapa dayanya. Inilah daya yang diberikan charger, dan dengan charger Ugreen, port USB-A memberikan 7,5 watt. Ponsel diisi daya melalui USB-C sekitar 12-13 watt, jadi di sini daya pada USB-A kemungkinan sudah dibatasi maksimal pada nilai tersebut. Jadi kurasa mungkin tidak akan memungkinkan untuk mengisi daya lebih dari itu, mungkin hingga 10 watt, tetapi ini bukan perangkat lain. Sedangkan untuk iPhone support USB-A mengisi dayanya dengan daya 7,5 watt. Sekarang mari kita periksa bagaimana kondisi pengisi dayanya Ugreen. Baseus. Charger Baseus ini juga dapat mengisi daya ponsel. Untuk saat ini dayanya masih naik turun, jadi kita harus menunggu sebentar. Charger ini sekarang sudah mencapai 32 derajat. Seperti yang terlihat, bahkan sudah mencapai 33 derajat. Dan ini mengejutkan, pixel kita sama sekali tidak mengisi daya. Persis seperti yang terjadi pada laptop. Jadi untuk chipset yang lebih baru, daya yang ada di ponsel-ponsel terbaru, seperti yang ada di Google ini, sensor khusus ini, prosesornya, sayangnya, tidak didukung oleh port USB-A. Jadi dengan port USB-A kita tidak bisa mengisi daya pixel, dan iPhone pun hanya bisa diisi dengan lambat. Pada charger Baseus sekarang, mari kita cek bagaimana situasinya. Di pengisi daya Ugreen, situasinya persis sama. Jadi ponsel-ponsel baru dengan sistem yang lebih baru atau dengan sistem buatan mereka sendiri yang mereka rancang, seperti Tensor ini, tidak dapat diisi daya melalui port USB-A maupun dengan pengisi daya manapun. Sekarang mari kita coba ponsel lain, misalnya pada prosesor Qualcomm, yaitu Motorola. Mari kita lihat bagaimana hasilnya dengan Motorola. Saya menghubungkan ponsel Motorola saya ke pengisi daya Ugreen.
Dan dengan charger Ugreen Motorola, yaitu yang menggunakan Qualcomm, pengisian daya berjalan tanpa masalah. Dan bahkan menghasilkan daya yang cukup besar karena hampir mencapai 18 watt. 19W hampir. Jadi ponsel ini menggunakan chip Qualcomm, Anda dapat mengisi daya dari port pengisi daya Ugreen manapun dan bahkan dengan daya tinggi karena 19 watt menunjukkan daya pengisian jadi hampir setara dengan daya pengisian 20 watt. Mari kita lihat seperti apa tampilannya di Baseus. Kondisi dan situasinya terlihat sangat mirip. Di yang ada Baseus, bahkan di sini dayanya 20 watt itu menunjukkan kepada kita. Jadi, prosesor Qualcomm didukung lebih baik, mode yang lebih baik, port USB-A mendukung mereka dan dapat mengisi dayanya dengan daya 20 watt tanpa masalah. Namun untuk prosesor buatan sendiri, seperti sensor ini, sayangnya tidak dapat mengisi daya secepat itu. Atau bahkan sama sekali tidak mendukung port USB-A, baik di salah satu maupun di pengisi daya lainnya. Jadi di sini kita punya 20 watt, tadi kita punya 19 watt, sedikit lebih cepat mengisi dayanya Baseus pada port USB. Ponselnya menggunakan Qualcomm, tapi selisihnya sekitar 2 watt saja. Hanya itu saja perbedaannya. Baik, sekarang mari kita cek bagaimana hasilnya di ponsel Samsung. Pengisi dayanya mendukung 25+. Nah, sudah mulai mengisi daya pasti. Suhu sekarang 35,5 derajat. Sudah mulai terasa hangat pada charger, jadi memang sedikit lebih panas tapi masih belum terlalu terasa pada chargernya. Seperti yang terlihat di aplikasi, di sini dayanya sekitar 10 watt, jadi Samsung sedang mengisi daya di port ini. USB-A dengan daya 10 watt, jadi seperti charger Samsung lama yang lambat, 10 watt, dan tidak lebih cepat di charger Baseus. Sekarang mari kita coba hal yang sama pada charger Ugreen. Dan hasilnya sama, jadi baik charger yang satu maupun yang lain, pada pengisian cepat Samsung memang tidak ada pengisian cepat Samsung, hanya pengisian biasa yang lambat 10 watt, baik yang satu maupun yang lain, maksimal sekitar 9 watt mengisi Samsung S25 Plus kita. Sementara pada USB-C bisa mengisi lebih dari 20 watt, jadi ini jauh lebih lambat, tapi tetap mengisi. Karena Vixela sama sekali tidak mau mengisi daya. Baik, sekarang kita juga bisa cek di ponsel Apple iPhone XR sendiri, karena kita masih punya XR. Kita akan lihat bagaimana hasilnya di perangkat itu. Kecepatan pengisian dayanya, tampilannya saat menggunakan kabel Lightning. Jadi saat saya mengganti kabelnya, saya sambungkan. Sekarang saya akan menyambungkan iPhone XR ini. Dan mari kita lihat bersama bagaimana proses pengisian dayanya berlangsung saat ini. iPhone XR yang terhubung pada port USB tipe A ini mengisi daya dengan kekuatan sekitar 11 watt. Mungkin ini bukan yang tercepat, tapi setidaknya pengisian ini berfungsi dengan normal dan stabil. Dan kabel Lightning biasa juga bisa digunakan tanpa masalah. Kita lihat bagaimana hasilnya di Baseus. Di Baseus juga bisa mengisi daya. Di sini dayanya sedikit lebih besar, yaitu 12 watt. Kurang lebih sama di satu maupun di yang lain. Jadi kedua charger mendukung mode yang sama. Untuk iPhone di port USB-A tidak akan lebih cepat di sini, sedang memuat. Mari kita periksa mungkin sekarang iPhone XR dengan kabel Lightning ke USB-C. Mari kita perhatikan lebih seksama mengenai berapa besar kecepatan yang sebenarnya dapat dicapai oleh sebuah ponsel dengan port Lightning dan kabel USB-C ke Lightning ini. Baiklah, sekarang saya akan segera mencabut kabelnya dari perangkat tersebut untuk memulai pengujian kita. Saya menghubungkan meteran ke USB-C. Sama seperti sebelumnya, hanya saja sekarang kita akan terhubung dengannya kabel Lightning. Untuk menunjukkan kecepatan pengisian daya iPhone yang sedikit lebih lama yang memiliki port Lightning di sebelah port USB-C, kita mulai dengan Baseus iPhone XR. Pengisian daya 55% telah terdeteksi. Pengiriman daya 3,0.
bahkan menunjukkan di sini dukungan power delivery 3.0 23 watt. Kecepatan pengisian dayanya sekitar 12 watt. Mari kita pindah ke program dari pengukur yang lebih baru ini. Sudah. Saya cari dulu. Oh, ketemu. Seperti yang terlihat mengisi daya sekitar 11 watt, hanya saja ini sudah lebih dari 50%, dan seperti yang saya bilang, kalau sudah lebih dari 50%, iPhone mulai memperlambat pengisian dayanya. Jadi charger Basius 65 watt mengisi daya iPhone XR ke kabel Lightning USB-C melalui port USB-C. Ini menunjukkan bahwa kecepatan pengisian daya maksimum pada ponsel ini adalah 23 watt. Namun saat ini dengan daya baterai 55%, bahkan sudah 57%, itu menunjukkan 11-12 watt. Seperti apa rupa Ugreen akan kita lihat sekarang. Pada Ugreen terdeteksi power delivery 3.0 15 watt, sekarang sudah 23 watt. Jadi dayanya meningkat secara dinamis, tapi kecepatan pengisian yang ditampilkan lebih tinggi, yaitu 13 watt. 12-13 watt, salah satunya lebih tinggi daripada di Basius. Jadi, baik charger yang satu maupun yang lain mengisi daya iPhone dengan konektor lama, yaitu Lightning, dengan kecepatan yang sama. Tidak ada perbedaan di sini. Kedua charger mendukung power delivery 3.0, jadi karena mereka mendukung standar yang sama, pengisian dayanya sangat mirip. Seperti yang terlihat. Pada alat ukur seperti yang terlihat di program, semuanya persis sama. Sekarang kita bisa mencabutnya. Dan sekarang kita akan siapkan, mungkin hasilnya saat dua perangkat terhubung. Kita akan sambungkan laptop ke port pertama yang akan menarik daya 45 watt dan di port kedua kita akan melakukan pengukuran. Bagaimana ponsel kita akan mengisi daya dengan berbagai jenis sambungan. Jadi di sini saya akan sambungkan kabelnya USB-C ke USB-C. Dan sebentar lagi saya ingin menunjukkan semuanya kepada kalian. Jadi, laptop tersebut akan dicolokkan ke bagian port yang pertama. Atau mungkin ada baiknya jika kita putar saja posisi charger ini, supaya nantinya bisa jauh lebih mudah untuk kita amati bersama, karena kalau tidak, bagian layarnya akan menjadi tertutup dan kita tidak akan bisa melihat tampilannya dengan jelas. Ya, kita sudah putar ke arah sebaliknya. Sudah siap di sini. Port USB-C pertama ada di bawah. Tidak ada masalah. Sekarang kita bisa membandingkan. Akan ada perbedaan konsumsi daya yang mungkin pada USB 2.0, USB-C 2.0, port yang akan berfungsi bersamaan dengan laptop. Laptop sudah terhubung, laptop sedang mengisi daya. Saat ini baterainya 35%, jadi pasti akan berjalan dengan daya penuh, yaitu 45 watt di suatu tempat. Sambungkan teleponnya ke Samsung S25. Untuk pengisi daya Ugreen, pengisi daya mendeteksi ponsel power deliver 15. POD 3.0.15. Ini menunjukkan kita sedang mengisi daya sekitar 10 watt. Ini tidak terlalu menakjubkan. Nah, seperti yang saya katakan, pelabuhan itu mengenakan biaya kepada kita. Itu sudah ditunjukkan sekali, 17W. Port ini butuh 45 watt, jadi sisa dayanya masih sekitar 20 watt, sekitar 16 atau 17 watt, sama seperti sekarang. Seperti yang terlihat pada program berwarna biru. Bisa dibilang ini adalah standar, dan Anda tidak bisa mengharapkan lebih, karena disinilah kekuatan maksimum berada, apa yang tersedia.
Namun charger ini berdaya 65 watt, jadi jika kita kurangi 45 watt untuk laptop, tersisa 20 watt. Jadi bisa dibilang charger ini mengisi daya dengan kekuatan penuh, yaitu di sini sebesar 17 watt. Sekarang mari kita cek hal yang sama pada Basus. Ke Basus juga kita sambungkan laptop. Kita sambungkan Samsung kita. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Semuanya terlihat baik. Terdeteksi sebagai power delivery 30/15 watt seperti sebelumnya. Hanya saja daya ini kemudian bertambah saat ponsel mulai mengisi daya dan butuh waktu sebentar. Sekarang di sini sudah menunjukkan 20 watt pada Basus. Tapi secara nyata hanya memungkinkan untuk menarik sekitar 15 watt. Mari kita tunggu sebentar lagi, karena memang biasanya butuh waktu sampai stabil, tapi seperti yang saya bilang, port ini bisa menarik 45 watt. Sudah pasti, karena memang itu yang diberikan, tapi jika menggunakan dua port pertama bisa menarik daya, dan port kedua mendapatkan sisanya, yaitu sekitar 20 watt. Namun di sini, memang tidak memungkinkan pengisian lebih cepat dari 15 watt. Yang agak mengejutkan ternyata charger green hasilnya lebih baik karena menunjukkan sekitar 17 watt. Sekarang mari kita ganti ponselnya. Kita nyalakan sekarang iPhone-nya. 17 watt dan kita akan lihat bagaimana hasilnya, bagaimana performanya. Pada Samsung terlihat dayanya lebih baik di green. Sebentar lagi kita lihat bagaimana hasilnya pada iPhone 17. Terdeteksi sebagai power delivery 30-30 watt oleh perangkat penerima kita, dan daya pengisian yang diizinkan untuk mengisi. Sebentar lagi kita tunggu. Sebentar, biar stabil dulu. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Di ponsel ini saya lihat dayanya sama seperti saat pengisian sebelumnya. Bahkan sedikit lebih banyak, menunjukkan 15 watt. Jadi di sini memang ada keterbatasan. Ini adalah telepon, bukan pengisi daya, karena fungsinya hanya untuk diisi daya 70%. Dan inilah masalahnya, proses pemuatannya lebih lambat dari 70%. Jadi rata-rata sekitar 12-13 watt saat membuka aplikasi Buzz untuk iPhone yang sama dengan standar. Seolah-olah hanya ada satu pelabuhan dan hanya satu yang digunakan, bukan dua. Dan konsumsi daya yang persis sama, jadi iPhone lah yang membatasi kecepatan pengisian, bukan chargernya. Sekarang mari kita sambungkan ke Ugreen. Ugreen mendeteksi kita sebagai power delivery 3.020 watt dan menunjukkan daya pengisian kepada kita. Untuk saat ini dayanya naik, jadi mari kita tunggu sebentar. Dan hasilnya sama, sekitar 12 watt, 11 volt, 1,1 ampere, 13 watt. Jadi di sini pembatasannya lebih pada iPhone daripada chargernya. Sekarang mari kita beralih ke Motorola. Yaitu pertama-tama kita sambungkan Motorola. Motorola memiliki baterai 54%. Terdeteksi sebagai power delivery 3.025 watt yang kembali berubah. Sekarang menunjukkan 16 watt. Jadi mari kita lihat bagaimana hasilnya pada Motorola. Dan Motorola ini menggunakan prosesor Qualcomm, jadi Motorola GM57 Power. Motorola terus-menerus beralih ke berbagai mode, terlihat di layar seolah-olah perangkat terputus lalu tersambung kembali untuk pengisian daya. Dan pengisian dayanya hanya mengisi dengan 1 watt, jadi sepertinya ada sesuatu yang salah. Mari kita cabut lagi, lalu pasang kembali, kita lihat mungkin ada sesuatu yang terjadi pada perangkat lunak Motorola. Mari kita cabut lagi dan lihat bagaimana hasilnya untuk kedua kalinya.
sekarang menunjukkan power delivery, yaitu 18 watt pada pengukur. Dan daya nominalnya memang sekitar 18 watt, jadi hampir maksimal. Sesuai dengan yang diizinkan oleh charger, pada port beban pertama 35 watt, maksimal kita bisa mendapatkan 20 watt. Sekarang bahkan sudah mencapai 19 watt lebih, jadi daya maksimum yang bisa diberikan charger diizinkan untuk mengisi daya ponsel Motorola. Mari kita beralih ke Paseus. Di Barseus, perangkat tersebut mendeteksi power delivery 3.0, 25 watt di Motorola. Angkanya sudah menurun seperti sebelumnya. Ugreen, tampaknya memang ada sebuah bug teknis yang cukup aneh pada ponsel Motorola, yang mana hal ini menyebabkan proses pengisian daya menjadi jauh lebih cepat secara signifikan. Sesaat setelah Anda mengganti mode pengisian dayanya, sangat lambat. Karena sekarang kembali mengisi daya hanya dengan 1 watt, jadi saya akan mencabutnya sekali lagi. Saya akan menunggu sebentar. Dan baru sekarang saya akan mencolokkannya lagi. Dan seharusnya sekarang bisa berjalan secepat sebelumnya. Jadi memang ada masalah dengan pengenalan di ponsel Motorola di mana perangkat tidak selalu mendeteksi protokol dengan benar dan tidak memberikan informasi. Protokol apa yang harus digunakan untuk charger? Meskipun dari yang saya lihat sepertinya tidak. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang salah dengan Motorola, sehingga tidak mau mengisi daya lebih cepat. Pengisian dayanya hanya dengan daya 10 watt pada charger Paseus. Apa penyebabnya? Sulit untuk dikatakan. Kemungkinan besar ada masalah dengan perangkat lunak dengan sistem pengisian daya di ponsel Motorola sehingga tidak mampu berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang tepat seperti tegangan dan arus maksimum yang seharusnya. Charger dahsyat untuk ponsel ini. Di sini tidak ada yang bisa dilakukan, jadi memang jauh lebih baik kinerjanya. Ponsel ini dan Motorola, yaitu ponsel dengan Qualcomm, bekerja jauh lebih baik dengan charger Ugreen. Dan pengisiannya hampir 2 kali lebih cepat. Sekarang kita cabut ini, tunggu sebentar. Mari kita sambungkan Pixel dan lihat bagaimana hasilnya. Sekarang soal Pixel. Saya menghubungkan Pixel ke bahasa US. Baterai Pixel udah terisi 50%, jadi seharusnya pengisian dayanya cukup cepat. Terdeteksi sebagai pengiriman daya 3,0. 19 watt. Di sini tidak ada masalah dengan komunikasi dari pengisi daya ke telepon. Dan pengisian dayanya mencapai 19 watt, yang merupakan daya maksimum yang masih bisa dikeluarkan oleh pengisi daya ini. Jadi, ponsel ini memang lebih dioptimalkan untuk sistem yang ada di pengisi daya ini, dan keduanya bekerja sama dengan lebih baik. Mari kita lihat bagaimana situasinya di Ugreen. Secara umum, hasilnya persis sama, langsung terdeteksi sebagai 19 watt, 18 watt, dan memberikan 19 watt, yaitu daya maksimum dari pengisi daya. Meskipun sekarang masih sedikit berfluktuasi, tetapi tegangan sudah meningkat dan arusnya ada, dan kita sudah mendapatkannya. 18 watt, hampir 19 watt. Power Drill 3.0 stabil di 18 watt, lebih unggul dibanding Paseus. Dengan Pixel 8. Pengisian dayanya jauh lebih cepat dengan ponsel ini, tapi pengisian maksimal hanya sampai 20 watt, karena sisanya dialirkan ke laptop. Kedua charger, baik yang satu maupun yang lain, menunjukkan hasil yang hampir sama. Jadi Baselwood punya masalah dengan Motorola, sedangkan UJN punya masalah dengan Samsung. Terlihat bahwa setiap charger punya kekurangannya masing-masing, sehingga tidak semuanya bisa bekerja seperti seharusnya dengan semua perangkat. Sekarang kita akan coba 3 perangkat sekaligus, jadi saya akan sambungkan iPhone XR ke port ketiga, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Sekarang mari kita lihat pengambilan daya pada port USB tipe C yang kedua ini. Jadi saya akan mencoba menyambungkan satu perangkat tambahan lagi, yaitu perangkat yang ketiga. Saya sambungkan iPhone XR. Dan kita akan lihat bagaimana daya listriknya. Daya listrik pada Ugreen ada di level 7,5 watt, jadi setelah menyambungkan perangkat ketiga. Hal ini menyebabkan pembatasan daya pada seluruh port USB-C2, yaitu port USB-C2, turun menjadi 7,5 watt dari 20 watt.
Jadi, pelabuhan itu hanya menerima kita, hanya saja pelabuhan itu menerima lebih banyak dari kita. USB-A atau daya dibagi rata, sehingga kedua port memiliki daya 7,5 watt. Sekarang mari kita periksa seperti apa tampilan passHouse tersebut. Laptop Pixel. Kita memiliki daya 19 watt dan perhatikan perangkat yang kita hubungkan, yaitu iPhone XR. Dan di programnya kita akan lihat seperti apa konsumsi dayanya sekarang. Power Deriv 3.0 menunjukkan konsumsi daya sebesar 19 watt dan daya keluarannya adalah persis sama seperti pada Ugreen, yaitu juga 7,5 watt. Sekarang dialirkan ke port USB-C kedua, dan sisa dayanya langsung dialirkan ke port USB-A. Jadi di sini juga tidak ada perbedaan, bisa dibilang persis sama. Kedua charger berperilaku dengan cara yang sama. Mungkin sekarang kita cek fitur apa saja yang didukung, protokol pengisian daya apa saja. Mungkin di sini akan ada perbedaan, dan kita akan coba. Kita bisa membandingkannya dengan cara tertentu. Kedua-duanya, apakah salah satunya lebih baik, lebih buruk, dan sebagainya. Jadi sekarang saya akan memutuskan semua sambungan. Saya bisa menutup program yang digunakan untuk pengoperasian. Saya akan beralih ke mode layar penuh. Saya akan mencabut laptop saya. Saya pun akan menyambungkan kembali pengganti ke kabel supaya perangkatnya menyala. Saya akan mengaturnya supaya semuanya terlihat jelas. Sekarang kita akan cek mode pengisian daya apa saja yang didukung oleh masing-masing charger. Kita mulai dari Baseus 65 watt, kita pilih protokol CINC, BIRD, dan Auto Detection. Sekarang alat pengukur akan memeriksa mode pengisian daya apa saja yang didukung oleh charger ini. Pada setiap port ini tidak tergantung dari port mana yang kita colokkan. Alat pengukur memeriksa semua mode yang didukung oleh charger. Charger Baseus mendukung Quick Charge, yaitu Qualcomm Processor 3.0, PPS, yaitu dari 3,6 hingga 20 volt dengan perubahan tegangan SCP. Ini adalah standar Huawei hingga 50 watt, AFC adalah standar Samsung, yaitu hingga 12 volt, mendukung pengisian cepat Samsung, yaitu Advanced Fast Charging, SFCP, ini adalah Huawei Honor. Power Delivery 3.0 60 watt, ini semua adalah perangkat seperti laptop, seperti iPhone. PPS, yaitu perubahan tegangan dari 3 volt hingga 20 volt. Dan juga mendukung Quick Charge 4+. DCP dan Apple 2,4 adalah standar biasa untuk mengisi daya ponsel Apple lama. Charger ini juga mendukungnya. Sekarang mari kita cek di charger kedua bagaimana hasilnya. Sekali lagi kita masukkan protokol jika ready dan auto detection. Dan sekarang akan ditunjukkan kepada kita protokol pengisian daya apa yang digunakan oleh charger Ugreen. Kita akan lihat apakah ada perbedaan antara charger yang satu dengan yang lain. Di sini saya bisa chargernya bersuhu 34 derajat setelah kita pakai cukup intens. Jadi suhunya sangat bisa diterima. Jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan, semuanya oke. Pengisi daya Ugreen mendukung Quick Charge Zero PPS, yaitu dari 3,6 hingga 20 volt. Tegangan variabel FCP, SCP, SFCP. Ini adalah produk Huawei hingga 25 watt. Di sini mendukung produk Huawei, bukan hingga 50 watt seperti Baseus. AFC atau Advanced Fast Charging dari Samsung mendukung hingga 12 volt, dan memang seharusnya begitu. Power Delivery 3.0 60 watt, PPS, yaitu tegangan variabel dari 3,6 hingga 20 volt, Quick Charge 4+, DCP, dan APL 2,4. Jadi persis sama, kecuali bahwa Huawei SPC hanya mendukung hingga 25 watt, di sini mendukung hingga 50 watt, jadi Baseus menang di sini.
Sekarang saya bisa mencabutnya dan mungkin kita bisa membandingkannya sekali lagi dan memberikan pendapat saya. Saya akan menyampaikan kesimpulan saya. Menurut saya, charger-charger ini sangat mirip. Mereka hanya berbeda dari segi tampilan saja. Itu pun sangat sedikit. Satu lebih baik untuk ponsel Samsung, yang satu lagi lebih baik untuk ponsel Motorola, bahwa yang satu sedikit lebih cepat mengisi daya ponsel ini, sedangkan yang satunya lagi lebih cepat mengisi daya ponsel itu. Namun perbedaannya sangat kecil. Jika kalian punya ponsel tertentu, kalian bisa memilih model yang menurut kalian bekerja lebih baik dengan ponsel kalian, tapi menurut saya tidak ada perbedaan besar antara kedua charger tersebut. Kualitas pengerjaan. Sampai jumpa di video berikutnya.